Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Edi Irawan MPD selaku dosen pembimbing 1, Bapak Nur Faisal MPD selaku dosen pembimbing 2, dan Bapak Dr. Andres Saifoni Magister Sains selaku dosen penguji. Jadi, di sini saya akan menampilkan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Layanan Bimbingan dan Konseling Belajar pada masa pandemi COVID-19 untuk mereduksi stres akademik peserta didik. Masa pandemi global terjadi sejak setahun yang lalu hingga saat ini. Indonesia digemparkan oleh sebuah wabah penyakit yaitu coronavirus disease atau COVID-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Berdasarkan riset Nielsen dalam Rise Against the Virus, Indonesian Consumer Response Towards COVID-19 mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitas di luar rumah dan 30% diantaranya berpendapatan untuk melakukan proses pekerjaan, proses transaksi atau berbelanja, dan proses belajar mengajar dilakukan secara online, sehingga berdampak kepada proses pendidikan di sekolah yang mengharuskan peserta didik dan guru melakukan proses pembelajaran secara online atau daring. Karena seluruh lembaga membatasi kerumunan dengan tujuan agar dapat mengurangi penularan dari virus COVID-19. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Kurangnya motivasi diri peserta didik. 2. Kurangnya dalam beradaptasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. 3. Kurangnya motivasi belajar peserta didik. Terkait rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah layanan bimbingan dan konseling belajar dapat menjadi jenis layanan yang efektif dalam mereduksi stres akademik peserta didik pada masa pandemi COVID-19? Tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah layanan bimbingan dan konseling belajar dapat dijadikan sebuah layanan yang efektif untuk mereduksi stres akademik yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka terdapat stres akademik dan layanan bimbingan konseling belajar. Stres akademik merupakan sebuah keadaan di mana peserta didik mengalami kesulitan dalam menerima ketentuan di dalam bidang akademik, dan mereka menerima ketentuan tersebut sebagai gangguan. Menurut Rahmawati dalam Barseli dan kawan-kawan 2017 mengungkapkan bahwa academic stressor merupakan yaitu penyebab stres yang bermula dari proses pembelajaran seperti tekanan untuk mendapat nilai yang baik, lamanya belajar, banyaknya tugas, dan juga rendahnya nilai atau prestasi dan cemas dalam menghadapi ujian. Indikator stres akademik menurut Hernawati N 2006 Inayatullah V 2015 ada gejala emosional. Yang pertama, gelisah atau cemas. Yang kedua, sedih atau depresi karena tuntutan akademik. Ketiga, harga diri menurun atau tidak mampu melaksanakan tuntutan akademik. Indikator stres akademik berikutnya yaitu gejala fisik. Menurut Simbolon L 2015, PAMI F 2011, gejala stres terdiri atas fisik, emosi, dan ditambah dengan perilaku. Pernyataannya, gejala fisik yaitu gejala yang termasuk kategori fisik dalam sakit kepala, jantung berdebar-debar, perubahan pola makan, lemah atau lemas, serta sering buang air kecil dan sulit menelan. Faktor-faktor penyebab stres akademik terdapat faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internalnya terdapat pola pikir, kepribadian, dan keyakinan. Dalam faktor eksternalnya, dorongan status sosial, pelaksanaan pembelajaran lebih padat, dan yang terakhir, orang tua yang selalu berlomba memberikan tekanan agar anak memiliki prestasi yang lebih tinggi. Terdapat 5 aspek yang mempengaruhi stres akademik. Yang pertama, tekanan belajar, kedua, beban tugas, dan yang ketiga, kekhawatiran terhadap nilai, keempat, ekspektasi diri, dan yang terakhir, kelima, keputusasaan. Selanjutnya, ada 4 respon terhadap stres akademik. Yang pertama, pemikiran, kedua, perilaku, ketiga, reaksi tubuh, dan yang terakhir, keempat, perasaan. Dan yang selanjutnya, bimbingan dan konseling belajar. Definisinya, menurut Yusuf dan Nurhisan tahun 2011,15 menjelaskan, bimbingan akademik membantu individu mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan cara belajar yang efektif, dan membantu individu agar sukses dalam belajar dan agar mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan program pendidikan. Bimbingan akademik membantu individu dalam mencapai tujuan akademik yang mereka harapkan. Jadi, mereka menyebut layanan bimbingan dan konseling belajar sekarang ini adalah bimbingan akademik. Jadi, yang mereka tahu adalah bimbingan konseling belajar yaitu bimbingan akademik.
Selanjutnya, tujuan. Tujuan umum bimbingan dan konseling belajar yaitu untuk membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian dalam belajar. Pengertian tujuan tersebut menurut Permendikbud 111 tahun 2014 terdapat 8 aspek perkembangan. Yang pertama, empati, kedua, penyelarasan, tiga, ketepatan empati, keempat, sosial, dan kelima, sinkronasi, keenam, prestasi, ketujuh, pengaruh, dan yang terakhir adalah kepedulian. Fungsi layanan bimbingan dan konseling belajar. Yang pertama ada fungsi presertif, yaitu fungsi dalam pemeliharaan situasi dan pembinaan secara efektif melalui usaha-usaha yang dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Yang kedua ada fungsi preventif, yaitu fungsi pencegahan sebelum terjadinya sebuah problematika peserta didik. Dan yang ketiga, fungsi kuratif, yaitu sebuah upaya yang dilakukan agar permasalahan yang dialami peserta didik dapat terselesaikan dengan baik. Dan yang keempat, fungsi rehabilitasi, yaitu sebuah upaya menindaklanjutkan langkah berikutnya setelah proses layanan bimbingan dilaksanakan. Terkait situasi pandemi COVID-19, Halijah tahun 2020 memberikan penjelasan dalam surat edaran atau SE yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020 dalam segala kegiatan, yaitu di luar maupun di dalam ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona, terutama pada bidang pendidikan. Selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan Surat Edaran atau SE nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID, di mana dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Terdapat 3 kendala proses pembelajaran daring. Yang pertama, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Dan yang kedua, kerugian siswa pada proses penilaian. Dan yang terakhir, ketiga, penambahan biaya untuk pembelian kuota internet yang bertambah. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Peneliti melakukan sebuah proses pencarian informasi atau sumber data yang akan didapatkan melalui responden dengan melakukan proses wawancara secara online. Hal ini dikarenakan pada situasi pandemi, proses kegiatan sekolah termasuk proses pembelajaran dilakukan secara daring dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya, hasil dari pencarian informasi dan data yang diperoleh melalui responden digunakan sebagai sampel penelitian berupa angket atau kuesioner online yang digunakan sebagai sarana dalam pengumpulan sebuah data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Definisi dari kuantitatif sendiri adalah memfokuskan dalam proses menemukan pengetahuan berdasarkan analisis dan data-data yang dianalisis secara sistematis dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Berikutnya, untuk variabel penelitiannya terdapat variabel X dan Y. Untuk variabel X atau variabel bebasnya yaitu layanan bimbingan dan konseling belajar. Untuk variabel Y, variabel terikat yaitu stres akademik. Untuk populasi dan sampel terdapat 168 siswa kelas 12 yang dijadikan populasi. Untuk sampel menggunakan teknik sampling probability sampling dengan jenis simple random sampling. Untuk tempat dan waktu penelitiannya di SMA Islam Kebumen beralamatkan Jalan Raya Kebumen, Kebumen, Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Untuk instrumen dan metode pengumpulan data, menurut Sugiono tahun 2017 berpendapat, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Untuk metode pengolahan dan analisa data, tahap pengolahan data yang meliputi editing, coding, dan juga tabulasi. Sekian ringkasan proposal penelitian yang telah saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.